Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan, jemaat yang saya kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini, kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kita baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita setiap orang yang percaya, atau setiap orang yang hidup, atau setiap orang yang bekerja, yang diinginkan, yang diimpikan, yang diharapkan, yang didoakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang menikah untuk mendapatkan kebahagiaan, orang bersekolah mendapatkan pekerjaan tujuannya juga untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan orang yang melakukan segala sesuatu tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan tidak jarang boleh kita lihat ada banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Mulai dari cara-cara yang benar sampai cara-cara yang tidak benar. Nah Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah memberikan sesuatu kepada manusia, yaitu kebahagiaan. Di mana kebahagiaan manusia yang pertama, yaitu manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka berbahagia. Di mana segala sesuatu boleh mereka makan. Di mana segala sesuatu boleh mereka lakukan. Tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada kemelut yang mereka rasakan, tidak ada penderitaan. Yang ada adalah sukacita, siang dan malam. Mereka senantiasa bersukacita. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di sanalah kebahagiaan itu hilang. Yang artinya, yang membuat manusia itu hancur, kehilangan kebahagiaan, itu adalah manusia itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana kitab Mazmur merupakan kitab puji-pujian. Bahkan para ahli tafsir mengatakan bahwa Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini merupakan kitab hikmat, pujian di dalam hikmat. Namun di dalam perikop kita ini ada digambarkan dua perbedaan orang. Perbedaan yang pertama yaitu orang yang berbahagia, yaitu orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yaitu orang yang fasik, yang hidupnya tidak ada bedanya seperti sekam. Yang sebentar ada, tapi ketika dihembuskan angin, maka semuanya berlalu. Lalu Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana orang yang berbahagia itu?
Di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia adalah orang yang berdiri di dalam kebenaran. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak terkontaminasi dengan segala bentuk kejahatan. Orang yang berbahagia, orang yang mampu berdiri teguh di dalam keadilan, yang tidak terpengaruh oleh segala situasi yang datang menghampirinya. Tentu kita tahu Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi orang yang berbahagia, dia akan tetap berdiri. Persoalan itu tidak menjadikan dia kehilangan kebahagiaan. Tantangan itu tidak membuat dia kehilangan sukacita. Makanya dikatakan dalam ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang hidupnya selalu benar. Yang kedua, dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kebahagiaan atau orang akan berbahagia di dalam kehidupannya ketika dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan yang kesukanya Taurat Tuhan, bukan Taurat iblis, bukan Taurat dunia, bukan aturan-aturan yang lain, tapi Taurat Tuhan. Artinya orang akan merasa bahagia di dalam kehidupannya ketika dia senantiasa hidup di dalam ketentuan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang akan dilakukan? Atau apa yang didapatkan orang yang berbahagia tersebut? Kalau dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang berbahagia. Dia seperti pohon. Artinya Bapak Ibu, supaya kita berbahagia, kita harus menyatu dengan pohon kehidupan itu sendiri, yaitu dengan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan di sana, bahwa kamu tidak akan bisa berbuah di luar daripada aku. Artinya Bapak Ibu, orang yang berbahagia itu supaya kebahagiaan kita itu menjadi berbuah, yaitu ketika kita hidup di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini harus kita pahami bersama. Kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia, pengorbanannya di kayu salib, dan kematiannya itu merupakan cara Allah supaya manusia itu tidak kehilangan kebahagiaan. Sama seperti yang kami katakan tadi, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dosa itulah yang menggerogoti, yang menghancurkan kebahagiaan manusia. Namun kedatangan Kristus, pengorbanannya, kebangkitannya, keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, sesungguhnya menghancurkan segala penderitaan, memulihkan kebahagiaan kita. Sehingga manusia yang Allah ciptakan semula, yang penuh dengan kebahagiaan, dipulihkan kembali. Ketika kita sudah kehilangan kebahagiaan oleh karena dosa, oleh karena kejahatan, oleh karena pelanggaran, tapi di dalam Yesus Kristus, kebahagiaan itu dipulihkan. Di dalam Yesus Kristus, kebahagiaan itu diberikan kembali kepada kita. Dan di dalam Yesus Kristus, kebahagiaan itu menjadi milik orang-orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu orang-orang fasik yang seperti Sekam. Karena orang fasik dikatakan tidak tahan dalam penghakiman, dan juga orang berdosa tidak dalam kumpulan pencemooh.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, yang pasti yang harus kita imani bahwa ketika Kristus sudah memulihkan kehidupan kita, maka kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Lalu kita masuk kepada tema, Bapak Ibu. Tema kita dikatakan kebahagiaan orang benar. Sekarang kita aminkan, kita yakinkan diri kita bahwa kita orang benar. Tapi apakah semua orang benar sudah menjadi orang berbahagia? Belum tentu. Atau apakah orang berbahagia sudah semuanya menjadi orang benar? Belum tentu. Maka ini yang harus kita kejar. Supaya kita bisa menjadi orang benar dan orang berbahagia, yang pertama sekali kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, sama seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, kebahagiaan bagian kita, kebenaran menjadi bagian kita, dan apa yang kita buat menjadi berhasil. Ini menjadi mimpi kita, ini menjadi doa bersama bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kebahagiaan orang benar? Kebahagiaan orang benar ketika dia tetap berdiri di dalam kebenaran, tidak terkontaminasi. Sekarang ini kalau kita lihat, memang gampang-gampang orang menjual imannya. Karena pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, dipikirnya kalau sudah bagus pekerjaan, istrinya cantik, tapi ditinggalkan imannya, menjauh dia daripada Yesus Kristus, maka dia akan berbahagia. Itu konyol namanya. Kebahagiaan kita tidak demikian. Kebahagiaan kita ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mampu tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan ketika Kristus menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita ini, Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir. Ada seorang petani yang dikenal memang di tempat itu orang benar. Maka ada seorang raja. Raja tersebut begitu iri dengan petani tersebut. Kenapa iri? Karena petani itu senantiasa berbahagia dengan istrinya dan anak-anaknya. Raja tersebut berpikir, masa seorang petani yang hidupnya hanya dari sawah bisa berbahagia? Sementara aku, seorang raja yang mempunyai semuanya, tidak bisa sebahagia petani tersebut. Maka suatu malam, raja tersebut datang ke rumah petani. Yang dia lihat ketika raja itu datang, yang dia lihat petani tersebut dan keluarganya makan hanya seadanya. Makan sayur biasanya, makan ikan, tapi mereka penuh dengan senyuman. Lalu petani itu melihat raja yang datang ke rumahnya, menjamunya, dan sangat terkejut tentunya. Kenapa paduka raja datang menghampiri kami? Lalu raja tersebut mengatakan, apa sebenarnya tipsnya supaya aku dapat bahagia seperti kalian? Akhirnya petani mengatakan, tidak ada tips yang terlalu luar biasa, paduka. Tipsnya hanya satu. Kami mensyukuri segala sesuatu yang kami miliki. Kami mensyukuri kebersamaan kami. Kami mensyukuri apa yang menjadi bagian kami. Rasa syukur membuat kami berbahagia, dikatakan. Sementara paduka raja memiliki semuanya, tapi rasa syukur itu tidak ada di dalam hati paduka raja. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi terakhir. Supaya kita berbahagia di dalam kehidupan kita, supaya kita berbahagia dalam menjalani hari-hari kita, maka bersyukurlah atas segala yang engkau miliki. Bersyukurlah atas segala yang engkau peroleh. Jangan pernah engkau membandingkan dirimu dengan orang lain yang lebih hebat. Atau jangan pernah engkau
memimpikan segala sesuatu yang tidak bisa engkau jangkau. Belajar mensyukuri apa yang engkau miliki, apa yang engkau peroleh. Maka dengan demikian engkau pasti berbahagia. Apalagi ketika kita bersyukur di dalam Tuhan, ketika kita bersyukur di dalam kebenaran, ketika kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan, maka rasa syukur di dalam Tuhanlah yang membuat setiap orang berbahagia di dalam kehidupannya. Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan apa yang dia peroleh, tapi rasa syukur atas kebaikan Tuhan, rasa syukur atas pertolongan Tuhan, rasa syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, tentu membuat kita menjadi orang benar yang berbahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami berbahagia di dalam kebenaran, sehingga kebahagiaan kami benar-benar membuat kami mengerti akan segala kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.